Ini luar biasa akhlaknya Nabi, Bu. Kemuliaannya kita baca. Apalagi di situ dikatakan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Ada kan dirawi? Rasulullah sering duduk bareng sama fakir miskin, duduk bareng, cinta demen sama fakir miskin, sering nengokin orang miskin, orang yang sakit. Luar biasa, Pok. Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Ya Allah, Rasulullah makanya doanya pernah Nabi doanya begini, po nih. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Mpok baca doa begitu? Kita mah kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin, po. Engkong susah, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Bener. Nabi tapi doanya begitu luar biasa. Makanya Nabi nyuruh kita idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gini orang kaya yang undang terburu-buru. Ngaku aja udah. Gini orang kaya yang undang teragak-ragag. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar tuh ustad sampai 1000 dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 dibaca. Orang kaya yang mati. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar la kelar udah. Nih Nabi luar biasa demen sama orang miskin, nengokin orang sakit, po. Sunnah nengokin orang sakit, nengokin. Mana kalau sekarang nih jangan nengokin, nggak dikasih. Iya, ntar mau disemprot masuk rumah sakit. Ini orang sakit sunnah. Nah bawa tentengan. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus ditanya. Emang ngapain lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu dia. Masya Allah nggak ada ruginya nyontoh Nabi luar biasa, Bu. Kemuliaan akhlak Rasulullah, apalagi di situ dinyatakan wayamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, po, ngiringin jalannya. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda dari belakang, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang ditolongin. Begitu tujuan. Bocah sekarang anak muda kan jalan sama aki-aki lain. Aki-aki tinggal. Apa dikata lelet bata aki-aki ya? Aki-aki ditinggal belakang. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Ini kemuliaan adab akhlaknya luar biasa. Maka ini maulid kita disuruh merubah akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama rubah akhlak kita kepada Allah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya semakin meningkat kualitas ibadah. Biarin tetangga baru doyan sembahyang antepin bang, orang baru belajar. Oh jangan diaru-aruin, jangan. Usil banget mulut kadang-kadang. Tumben bang ke masjid, ini saja kabur, antepin aja. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus bang. Besok baru dandanin pelan-pelan, nggak sekaligus. Nabi dakwanya begitu, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Dakwah Rasulullah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Bu, ayo yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngajinya doyan. Ngaji aja udah, mau ngapain lagi kita? Hidup di dunia emang gitu doang udah tujuannya untuk akhirat, bener po? Ngaji udah, apalagi udah tua, udah nenek-nenek mau ngapain lagi? Nenek-nenek masih kagak mau ngaji, ngapain lagi udah? Ini berhenti jadi nenek-nenek. Iya udah tua diajak ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek malu mantu, ntar apa gue lagi men. Nenek men najong bener dah. Gak ada. Ayo ngaji.
ngaji, ikutin guru, usah aja bawa kitab, ngikut aja bawa kitab kok. Mau ngapain lagi udah? Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa. Guru kebet, bila guru tutup lah tutup. Temen nanya nyolek halaman berapa cing, boleh kebet doang, datang aja nggak ngapa-ngapa. Bener kok, orang yang ngajinya rajin, masuk ke dalam kubur dia meninggal dunia, ditanya sama malaikat, marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka. Itu orang yang ditanya kagak nyaut-nyaut. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Allah ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Kenalin dong, periksa. Dikenalin. Ternyata dilihat KTP-nya orang Selang. Oh, periksa masih hidupnya bagaimana? Kata Allah, tuh orang diperiksa kok. Ternyata bang, yang masih hidup nih orang hidupnya ini ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, dia hidupin. Mic belum dicolok, dia colokin. Dia panggilin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semuanya bu, ngaji. Raudia, Romlah, sini kumpul semuanya. Dia panggilin teman-temannya. Ngajinya getol, cuma diajarin nama gurunya kagak paham-paham. Dia ajarin nama gurunya kagak bisa-bisa, tapi ngajinya rajin. Orang yang begitu kata Allah, jangan lu tanya malaikat, kenapa? Aku kasih dispensasi bebas pertanyaan kubur, dapat yang namanya mugtafar, keringanan dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tuh, tibang gara-gara ngajinya getol. Makanya datang aja udah. Ngapain lagi? Ustaz repot banget saya mau ngaji. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Justru kita sekarang ini tantangan berat, makin tantangan berat buat ibadah, buat ngaji, makin besar pahalanya ibu. Tantangan kalau kita hitung-hitung, masya Allah po, banyak banget po. Yang bikin males ada aja, halangannya ada aja. Malam Jumat mau yasinan keluar rumah. Udah rapi pakai baju, gerimis. Kan itu godaan. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget. Ada aja. TV siang malam nonstop, bener kan? Saya yakin di semua yang pada datang pada punya TV semua. Maghrib anak emak berebut remote, HP udah macem-macem. Anak kita pinteran dia main HP ya po. Tontonan bangun tidur megang HP, mau tidur masih megangin HP, bener. HP mulu. Kadang-kadang kagak pernah megang tangan bini, HP mau dipegangin. Tangan laki nggak pernah dipegangin, HP mulu, bener po. Di dapur HP, di kamar HP mulu. Sinetron kagak ada yang bener udah. TV tayangan udah kagak semenggah. Sinetron anak muda ngajarin berantem, tawuran, pacaran. Sinetron emak-emak ngajarin berantem sama laki, selingkuh sama laki, ada tuh. Ya kan di sinetron yang banyak begitu. Laki mulu yang salah. Empuan mulu yang bener ya bang. Iya. Sinetron udah kebaca ceritanya, pacaran ketemu bahagia. Kawin, nikah, karirnya naik, pangkatnya naik di kantor, ketemu cewek, pacaran lagi, akhirnya demen diporotin, duitnya habis, jatuh miskin. Jalan pinggir jalan ketabrak mobil, jeger, jatuh. Bawa ke rumah sakit, taubat, minta maafin ya. Udah segitu doang ceritanya. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Begitu lagunya. Ya nonton bu, emang ibu doang punya TV, saya juga punya TV. Ya Allah, udah kagak semenggah buat udah. Netron begitu, kuburan, meledug. Burung batang nangkring ke tiang listrik.
Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, kacau udah judulnya udah udah kehabisan judul. Seharusnya judulnya cakep, bikin yang baru. Ini kita ngaji godaan berat, tantangan berat. Dengan kita ngaji, dosa kita diangkat. Amin. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing pasti banyak salah bang. Bener bang? Bener Ini yang ngomong sama nih termasuk sama dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang udah biasa. Ya diomongin orang gue mah emang wajar gue diomongin, emang tukang ngomong. Iya saya punya prinsip hidup, biarin orang mau ngomong apa kek, mau ngata apa kek, antepin aja. Hidup itu laksana kali. Yang namanya kali tahu kan kali? Iya kali, ada aja tai yang lewat. Hidup begitu emang. Ini makanya kita antepin aja ngomongin orang apaan kek, bener Nah yang ngaji dosa diusek. Kita kan dosa kalau kita raba banyak banget. Yang sengaja, yang gak sengaja banyak. Bener. Yang gak sengaja emang tiap hari kadang-kadang keceplosan. Dosa melaki gak sengaja banyak. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Bang, gua ngaji dulu. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada itu kagak berasa bikin dosa. Laki diperintah. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh ngiat jam. Kan salah tuh bini bang. Lah dia aja yang melek ngiat jam. Bukan nyuruh-nyuruh laki. Ya Allah, dosa nggak sengaja. Yang kedua pahalanya gede, amin. Kumpul di pengajian gak ada ruginya. Saya punya guru Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgab. Beliau bilang, andaikan saja Pak Bu pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Luar biasa, saking aja pahala nggak kelihatan. Andaikan kelihatan pahala menuntut ilmu, berebut tuh orang saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Ngaji makanya ngaji. Duduknya doang kita di majelis taklim, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Boro-boro sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama ukuran dah. Pindah kita terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Luar biasa. Orang sekarang nggak mengaji, kumpul di pengajian, insya Allah mandang wajah guru kita aja udah ibadah bang. An-nawar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di mall, tapi mandangnya di majelis. Tuh. Nanti kita akan dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Almar'u ma'aman ahabba. Kumpul bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru kita. Ntar di akhirat kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Ayo. Ayo dah. Guru paling sayang sama murid. Diperhatiin. Malaikat manggil duluan tuh di akhirat. Guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Ntar dulu malaikat ngomong. Udah kali guru murid lu ke surga. Dilihat ke surga kagak ada. Guru protes sama malaikat. Malaikat mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan. Saya lihat kagak ada di surga. Wah maaf guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka. Coba cek dulu ke neraka kali mampir. Guru nyari-nyari, muridnya ke neraka Sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru penasaran, dicoker-coker, dikorek-korek, dikenalin. Lah, lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru sih ngomongin mulu. Nah, baik-baik lu nyangkut tuh. Sembarangan kita ngaji. Sama guru luar biasa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kita kagak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, ustadz-ustadzah kita. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Bu, nih, ayo. Dengan ilmu hidup jadi mudah.
Orang jangan bisa nyalain doang. Kadang-kadang begitu po, ngajinya pakai Google doang, ngajinya pakai internet, nggak pakai kitab, nggak pakai guru, akhirnya bisanya nyalain mulu. Saya pernah sembahyang disalahin, lagi sholat. Saya sholat dipanggil, bang, abang tadi sholat baca usoli ya? Lah emang apa? Saya kata gitu, baca usoli hukumnya haram bang, nggak boleh, nggak ada aturannya baca usoli. Waduh, ini orang dalam hati ngajakin berantem nih. Baca usoli dibilang haram. Kita kalau mau sholat kan bu, sebelum takbir baca usoli dulu, bener kan? Ngadep kiblat, sebelum takbir usoli, mulut ngucap usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah. Tangan bergerak. Nah sambil ngomong Allah, hati ngikutin ngomong. Niat di hati, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu akbar usolli fardul maghrib. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Bagaimana kalau yang nggak baca usoli, yang nggak ngapa-ngapa, waktu maghrib udah kepepet, langsung aja bu takbir, Allah, nggak pakai usoli lagi, niat di hati barengin, Allahu Akbar, sah. Kenapa? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Baca usoli bukan rukun dalam sholat, bu. Bahkan kalau menurut saya nih bang, sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat yang ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niatin barang di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu, masalahnya apa? Kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Pak Ul. Secara hukum sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuman otak lu di mana? Kan begitu. Ada semua ilmunya ibu, benar? Kita tahu hukum Islam itu gampang, jangan digampang-gampangin. Kita ngaji fikih. Nih kita ngaji fikih nih. Ngaji nih po. Air kencing najis nggak po? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma najis. Enggak. Air sperma enggak? Air kencing najis. Air kencing, air sperma, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa ketika keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Tapi kenapa ketika kita selesai kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima dulu pakai iman, akal main. Mana mainnya? Yang najis aja Pak Ustadz nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita dianjurkan diwajibin mandi hadas besar, apalagi yang najis. Kan begitu akal logika. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Pak Bu, kalau kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, kita sehari semalam kencing 10 kali. Apalagi musim hujan, beser mulu. 10 kali mandi berarti kira-kira pilek, ampok, meriang agak? Bener kan? Allah ngasih mudah kok. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat.
Karena memang capek. Emang kagak capek? Tenaga kekuras semua. Kaki pada kiting ya. Wow, jangankan begituan po, kita bang kerja nih, berangkat pagi pulang sore, kan capek, lelah, gerah ya po, lemes, disiram pakai air mandi, seger nggak? Sarap-sarap seger lagi semuanya. Begitu juga, begitu juga, begitu juga. Nih, hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Kadang ngajarin ilmu yang enggak. Ngajinya pakai internet, nanyanya sama guru, kan kagak nyambung. Pertanyaannya lain bu. Tanya kalau kita ngaji, insya Allah ada semua jawabannya kok, bener. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan po. Bener, ini aja pakai speaker keganggu suara bocah, ribet kita. Bener, ini ilmu yang ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Bagaimana para bapak ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ibu berarti kedengeran. Ada jamaah pak saya nanya begitu lagi acara. Pojok sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang aja nyaut. Ilmu bikin mudah. Ibadah juga ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 bang, saya punya engkong berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Pergi haji tahun itu 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah, indah didengarnya. Qori-qori'ah yang baca. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika tala'al badru alaina, Rasulullah hadir. Ketika mahalul qiyam, Rasulullah hadir. Luar biasa. Hadroh artinya menghadirkan. Kalau anak kecil lagi, yang anak MI yang kecil-kecil tuh namanya merawis. Merawis yang kendang kecilnya banyak. Bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek. Resep tuh dia. Bring brek bring brek bring pergi brek duduk. Bring pergi brek duduk. Nggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Memang begitu udah. Luar biasa. Seni adzan di Masjid Al Barkah, kalau nggak ada lagunya kaku. Kenceng doang kagak ada lagu-lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai seni enak didengarnya supaya orang terharu, masuk nyeresep di hati, kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak-enak. Kalau kenceng doang gak ada lagunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Yang penting jangan salah lagu. Bocah kampung saya ada kok preman baru insaf. Adzannya bener, lagunya salah, lagu dangdut. Mana adzan maghrib kedengeran semua. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah. Allahu Akbar. Lah kan PA itu ya. Jangan. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Siapapun harus ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diajarkan dalam Islam. Termasuk ibadah apapun, ajaran apapun dalam Islam ada. Yang kecil-kecil aja pok, sering kita lupain. Tengok di rumah kita, masuk rumah, keluar rumah, Islam agama kita ngajarin ada doanya, bener. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada. Islam ngajarin tuh sering kita lupain, bener kan? Bener kan?
Iya, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Itu adab makan bareng. Selesai doa, kita maulid dikasih makan satu nampan bertiga. Makan kalau bertiga satu nampan, adabnya kecilin tuh suapannya. Itu adab. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Jangan kali-kali po liatin orang-orang muka orang pun. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, lapar banget gua kayaknya itu. Ada adabnya. Yang ketiga, emang kalau jatah kita bagian di situ, rawatin aja po sebelah situ, maju mundur sudah udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Kan ada adabnya semua. Islam ngajarin sampai hal yang kecil kayak gitu. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung rame-rame. Lagi ngobrol seru banget. Dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ tuh ajaran Nabi bang, po, ajaran Islam. Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang kita usil banget, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja lu rame. Itu Islam sampai jaga perasaan orang ke situ. Makanya kita ngaji fikih. Adalah yang kedua, perubahan akhlak kita kepada siapa? Berakhlak kepada sesama kita. Sesuai tema kita di belakang. Ayo, kita hidup adalah makhluk sosial. Kebersamaan, ada hubungan hablum minan nas. Kebersamaan kita, kekompakan kita, kerukunan kita jaga. Umat Islam harus bersatu kompak, amin. Umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun. Umat Islam gak bisa dikumpulin dengan pilihan pilkada manapun. Tapi umat Islam bersatunya di mana? Di masjid, di musola, di majelis-majelis taklim, amin. Kalau kita kompak bersatu umat Islam, apapun apa yang kita niatin insya Allah akan terrealisasi. Kalau kompak bersatu. Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahmi. Artinya pengen kuat, pengen menang harus kuat. Pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu budayakan silaturahim. Masjid, majelis taklim, musola adalah simbol kebersamaan kita. Wadah kebersamaan umat Islam. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Sebelum adanya Pancasila, Islam duluan yang mengamalkan Pancasila. Ibu, masjid pak simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Untuk siapa aturan itu? Buat semuanya. RT kah dia, lurah kah dia, camat kah dia, presiden kah dia. Kalau sudah masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? Dan kalau sudah masuk ke masjid, enggak ada orang nomor satu dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Benar? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame. Indonesia ada 700 suku. Kalau semuanya pakai bahasa masing-masing sholat ribet. Ayo kita kompak bersatu. Alhamdulillah enak. Diikat dengan tali akidah. Apa itu? Agama Islam. Kalau sudah masuk masjid musola, terapkan sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Dalam masyarakat udah diterapkan. Ada pemimpin, ada rakyat. Cakep nggak Islam ngajarin? Luar biasa. Ngajarin Pancasila. Udah ngamalin duluan. Lagi tahlilan meninggal dunia, ada orang mati 3 hari 7 hari tahlil. Tahlil itu adalah pengamalan Pancasila. Kenapa saya katakan pengamalan Pancasila? Karena yang dibaca dalam tahlilan adalah surah Al-Ikhlas, kulhu yang dibaca. Berarti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cakap nggak tuh Islam? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang datang tahlilan semua adalah orang yang adil dan beradab. Kenapa? Duduknya sama, beradab, rapi, besila, ketemu salaman. Luar biasa enggak? Adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu semua di situ. Yang kaya, yang miskin, yang muda jadi satu dalam tahlilan.
sama semuanya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlilan. Sebelum mimpin tahlil ada musyawarah dulu dari MC, tuan rumah. Pak Ustadz baca Yasin ya, baca tahlil, yang ini baca doa. Kan musyawarah, ada yang mimpin. Cakep gak tuh? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Adil, beseknya sama semua rata. Keadilannya ada. Dalamnya kentang ya kentang tuh besek, dalamnya dagingnya daging, bihun ya bihun, sama semuanya, enggak dibeda-bedain. Cuman yang namanya adil enggak selamanya sama. Kita punya anak SMP, ongkosin sekolah 10.000. Anak kita SD, ongkosin goceng. Itu namanya adil. Makanya dalam tahlilan, ustadz kiai yang mimpin beda. Beseknya bisa 3, bisa 4. Enggak sama jamaah. Bu, inilah kita kepengen kebersamaan itu, kekompakan. Artinya apa? Dengan kita berjamaah turun rahmat dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong orang-orang yang merugi. Maka dengan kita berjamaah turun rahmat, Allah kasih keuntungan. Hari ini untung ada 2 yang kita dapetin. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan kita dikasih makan, ada pisang, salak, jeruk, kita dikasih besek semuanya. Ya Pok, hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang, ntar malam udah kita buang, masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Hari ini dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala Allah kasih begitu besar, dan yakin adalah berkumpulnya kita, berjamaahnya kita akan turun rahmat kasih sayang buat kita. Amin ya rabbal alamin. Maulid menjaga kebersamaan, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Alam kita sudah nggak bersahabat, banyak sekali musibah yang Allah turunin. Gunung udah pada meletus, bener Pok? Tsunami udah datang, gempa di mana-mana, angin muter puting beliung. Ya Allah, puting beliung Pok. Kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya, ini yang bahaya. Ya Allah, air di mana-mana, banjir kemana-mana. Ini semua teguran buat kita, peringatan buat kita, agar kita semua bisa berakhlak dengan alam. Mudah-mudahan corona yang menimpa kita negeri bangsa Indonesia, mudah-mudahan ini cepat berakhir ya Bu. Biarin corona, biar merah yang jauh kemana kayak dah ya. Biar semuanya pada sehat kembali. Ya enggak, pada stabil ekonomi kita, pemimpin kita enggak puyeng, RT enggak puyeng. Yang puyeng kan RT sama RW di kampung, sian banget. Kumpulin KTP fotokopi, kakak di fotokopi sama dia, kirain mau dapat bansos, agak taunya jadwal ronda. Ya Allah, sian. Ya diongsok mulu sama masyarakat, Pak RT diongsok lagi, diongsok di RW, diongsok lagi. Mana we, gua nggak dapet, mana teh, gua nggak dapet, mana teh, abis dah kita. Sian. Ya makanya semuanya biar stabil semuanya ekonomi kita. Allah jaga negeri kita, bangsa kita, pemimpin kita Allah kasih kekuatan dalam membimbing dan mengayomi masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan semua itu kita yang niatin hari ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ada Habib, mana Habib? Habib yang doa. Ya guru, doa antara yang doa antara ada doain saya ibu biar gemuk, biar sehat ya Allah, karena emang luar biasa nih ya. Dah ini aja dah maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.